Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 7 SMP Negeri 1 Sungai Pinang. Bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna dan pengertiannya dan beberapa nama-nama Allah yang kita pelajari. Ada yang ingat kemarin? As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir, dan Al-Alim. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kemarin dengan tema hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat, menjalani ibadah, mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan. Artinya, kadar keimanan menentukan kerajinan ia beribadah dan menjauhi maksiat. Artinya kalau sekarang kita sering lupa sembahyang, malas sedekah, imannya mungkin dalam kondisi turun. Ayo segera perbaiki, tingkatkan dengan ibadah dan menjauhi larangannya. Di antara hikmah-hikmah atau keuntungan yang didapat daripada beriman kepada Allah adalah selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hati menjadi tenang. Hal ini sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dengan iman yang tinggi, dengan iman yang kuat, dalam hatinya akan selalu zikrullah, ingat akan Allah sepanjang masa, sepanjang keadaannya. Waktu susah, waktu sedih, waktu senang, selalu ingat Allah. Nah, sebaliknya kalau orang yang tanpa dibekali iman, sepanjang hidupnya akan diliputi kerugian. Kenapa jadi rugi? Karena hatinya akan gelisah, merasa kurang, merasa terancam, merasa takut, karena tidak ada keyakinan dalam hati akan keimanan akan Allah. Ini sesuai penjelasannya dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ada yang ingat, ada yang tahu ini surah apa? Ya, surah Al-Ashr, surah 103 ayat 1 sampai 3. Artinya, dan sesungguhnya manusia berada dalam demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kita garis bawahi illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan orang yang berbuat
kebaikan, wa tawassaw bil haq, dan orang yang saling menasehati untuk kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasehati untuk kesabaran. Artinya selain dari orang-orang tersebut tadi, satu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berwasiat kebaikan, bernasihat kebaikan, dan orang yang saling menasehati dengan kesabaran adalah orang yang merugi. Ada satu cerita ketika Abdullah bin Dinar berjalan bersama Khalifah Umar radhiyallahu anhu dari Madinah menuju Mekah. Di tengah perjalanan bertemulah mereka berdua dengan anak gembala kambing atau onta. Khalifah hendak mencoba menguji si gembala itu. Anak gembala masih anak-anak, bisa sekitar SMP atau SMA umur. Wahai anak gembala, juallah kepadaku seekor anak kambing dari ternakmu itu, kata Khalifah Umar. Lalu apa jawab si pengembala? Aku hanya seorang budak. Artinya untuk gembala yang posisinya sebagai seorang budak. Khalifah pun bujuk, kambing itu amat banyak, apakah majikanmu tahu? Jawab anak, tidak. Majikanku tidak tahu berapa ekor jumlah kambingnya. Dia tidak tahu berapa kambing yang mati dan berapa yang lahir. Dia tidak pernah memeriksa dan menghitungnya. Lalu Khalifah melanjut merayu, membujuknya, kalau begitu hilang satu ekor kambing, majikanmu tidak akan tahu. Atau katakan saja nanti pada tuanmu, anak kambing itu dimakan serigala. Ini uangnya, terimalah. Ambil saja buat kamu untuk membeli baju atau roti. Anak gembala tetap tidak terbujuk dan mengabaikan uang yang disodorkan oleh Sayyidina Umar. Si pengembala diam sejenak. Ditatapnya wajah Amirul Mukminin. Dari bibirnya terucap kata yang menggetarkan hati Khalifah Umar. Jika Tuhan menyuruh saya berbohong, lalu di mana Allah? Bukankah Allah Maha melihat? Apakah Tuhan tidak yakin bahwa Allah pasti mengetahui siapa yang berdusta? Sayyidina Umar, Khalifah Umar gemetar mendengar ucapan si gembala tadi. Rasa takut menjalani seluruh tubuhnya. Persendian tulangnya terasa lemah. Dia menangis mendengar kalimat tauhid itu yang mengingatkannya kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawabnya di hadapannya kelak. Lalu dibawanya anak gembala yang berstatus budak dua keberatuannya. Khalifah menebusnya dan telah berkata kepadanya, telah memerdekakan kamu nak. Artinya di sini keimanan anak gembala, meskipun umurnya masih remaja, tapi keimanannya sangat kuat bahwa Allah selalu melihat, memperhatikan. Kita kembalikan ke pelajaran kemarin, sifat Asmaul Husna, As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir, yang menjelaskan bahwa Al-Alim, yang menjelaskan Allah sangat mengetahui sedetail-detailnya, mengetahui, menghisapnya, menghitungnya segala amal perbuatan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Coba diingat-ingat apa tadi kesimpulan dari dari penjelasan Bapak tadi. Hikmah dari beriman itu hidup tenang. Artinya kalau kita tidak tenang, iman kita dipertanyakan. Artinya ada yang salah dalam keimanan kita, ada yang kurang yang harus diperbaiki. Salah satu tanda iman kita meningkat dengan makin banyaknya beribadah dan berkurangnya maksiat. Sebaliknya salah satu iman berkurang semakin berkurangnya ibadah dan semakin seringnya berbuat maksiat.
Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah iman kepada Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan, dengan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Artinya di hati sudah kuat dan diucapkan di lisan dan dipraktikkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah cerminan iman. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Asma artinya nama-nama, Al-Husna artinya baik. Di antara Asmaul Husna tersebut adalah Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Khabir, Maha teliti, As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, ketika sudah ada keyakinan di dalam hati, maka secara otomatis kepribadiannya sehari-hari akan berubah, akan mencerminkan ada yang ada di dalam hati dari perkataannya dan perbuatannya. Dari pengalaman Al-Alim adalah mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu. Artinya kalian yang rajin ke sekolah, rajin belajar, rajin mencari ilmu, baik di buku, di tempat ceramah, itu semua mencerminkan pengamalan dari Asmaul Husna. Teliti dalam berbuat, karena Allah Maha teliti, Al-Khabir. Jangan ceroboh, harus detail, supaya berhati-hati dalam berbuat, bekerja dan sebagainya. Yang ketiga, takut akan maksiat, karena Allah selalu melihat. Allah selalu mengawasi apa yang kita lakukan, bahkan yang di dalam hati pun Allah Maha tahu. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Ketika kita beriman, Allah akan selalu menolong, memperhatikan, dan hati menjadi tenang dan tidak gelisah karena kita kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Apapun yang terjadi tidak akan terjadi tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Mungkin itu saja yang ingin sampaikan. Silakan komentar di Google Classroom dan jangan lupa isi daftar hadir. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di Google Classroom. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.